Selamat datang lagi dari IPS Indonesia, Inverter Power System Indonesia. Nah, ini saling mau berbagi masalah tentang daya listrik rumah. Masih banyak yang belum mengetahui tentang spesifikasi daya listrik rumah kalian. Banyak orang yang bilang kan daya rumah ada yang mulai dari 450, 900, 1300, 2200, 3300 dan seterusnya. Nah, cuman banyak yang salah paham atau kurang pengetahuan akan hal ini. 405 daya rumah yang 450, banyak yang menanggapinya 450 berarti itu 450 watt. Itu bukan 450 watt sebenarnya. Ada yang daya rumahnya 900, ada yang daya rumahnya 1300 dan seterusnya. Itu bukan watt yang dinilainya. Nah, 400, misalkan daya rumah kalian 450 watt, itu bukan watt sebenarnya. Daya rumahnya 450 VA. Untuk wattnya itu, daya rumah 450 VA itu adalah wattnya itu 360 watt. Nah, jadi daya rumah kalian yang 450 itu wattnya itu 360 watt. Dapat dari mana hitungannya? Kebanyakan orang teknik listrik yang mengetahui akan hal ini. Orang awam masih banyak yang belum mengetahuinya. Tapi sebenarnya udah pengetahuan umum ya, seharusnya ini sudah tahu juga, tapi di Indonesia masih banyak yang belum mengetahui. Nah, jadi dikali kalau misalkan, nah di depan saya ada MCB. Nah, ini contoh MCB KWH meteran. Nah, kalau kalian lihat di KWH meteran kalian tuh, yang di depan rumah MCB KWH meteran kalian, yang pakai token maupun yang pasca bayar, yang bukan pakai token, sama aja. Token atau nggak pakai token itu sama aja. Seperti ini yang kita lihat. Ini pasti daya rumah untuk 1300. Lihat kodenya, ada tulisan C6 ya. Kalau kalian lihat ini C6. Nah, C6 itu berarti 6 ampere. 6 ampere itu 1300 VA. Kalian kalikan 0,8. 0,8 itu adalah KOSPI PLN Indonesia. Nah, 1300 kali 0,8 sama dengan 1050 watt. 1050. Nah, jadi bagi daya rumah kalian yang 1300 VA, itu wattnya itu sebenarnya bukan 1300 watt, tapi 1050 watt. Nah, bagi yang daya rumahnya 450, tulisannya bukan C6 tapi C2. Kalau 450 itu C2 itu 2 ampere. 2 ampere berarti 450 VA. Nah, bukan 450 watt. Nah, untuk mengetahui wattnya daya rumah kalian, 450 VA dikali 0,8 sama dengan 360 watt. Berarti daya rumah kalian itu pasokan listriknya 360 watt maksimal. Ya, begitupun dengan yang 10 ampere. Berarti kalau 10 ampere itu di sininya C10. 10 itu 10 berarti C10 berarti 10 ampere. 10 ampere itu 2200 watt. Nah, 2200 watt dikali 0,8. Berapa tuh? Sekitar kalian hitung sendirilah, 2200 kali 0,8 sama dengan sekian watt.
Jadi seperti itu. Jadi kayak C6 nih ya. C6 itu 1300, C6 itu 6 ampere. Tahu dari mana C6 itu 1300 VA? 6 ampere kali 220 volt. 220 kali 6 1300. Untuk mengetahui wattnya itu dikalikan 0,8. 1300 kali 0,8 sama dengan 1050 watt. Jadi seperti itu. Untuk ini mau saling berbagi tentang daya listrik rumah. Daya listrik rumah kalian. Apapun itu, mau rumah, mau kantor, mau perusahaan, mau pabrik atau apapun seperti itu. Nah, kalau bisa MCB itu nih ya, kalau seharusnya ya, kalau di PLN Indonesia MCB KWH ini namanya MCB. Ini namanya MCB. MCB KWH di Indonesia ya, yang untuk standarnya itu kalau kita masang baru nih ya masang KWH rumah ya, mau yang token atau yang bukan token, itu MCB-nya mereknya Schneider. Schneider itu paling bagus mereknya, itu license-nya license Jerman ya, license Jerman, kualitasnya paling bagus. Cuman kan ada seiring dengan waktu ya, kalau misalkan udah seiring dengan waktu udah lama sekali ya, MCB itu bisa apa ya namanya ya, udah lemah. Jadi di dalamnya pernya udah lemah. Walaupun merek Schneider pun kalau kemakan waktu per di dalamnya bisa lemah. Kalian telepon ke 123 ke PLN. Nah, udah gitu pastikan, Pak atau Bu, nanti MCB saya minta diganti. Setahu saya free, gratis ya, gratis, karena itu pelayanan masyarakat, gratis kok. Cuman ya di Indonesia kayak gitulah, yang gratis diminta bayar. Biasanya kayak gitu, saya juga nggak ngerti lah. Atau seharusnya gratis, nggak boleh, bahkan ngasih uang tips saja, uang tips itu nggak boleh. Itu terus MCB saya udah lemah, sering turun, sering jepret, walaupun pakai beban di bawah kapasitas daya listrik rumah, tetap masih suka jeglek, udah lemah, tolong minta diganti. Nah, kalian ingatkan, pastikan, Bu, gantinya MCB-nya merek Schneider ya, Bu, gituin. Jadi agak dicerewetin atau ditegesin lah, bukan dicerewetin sih. Kalau di Indonesia apa harus ditegesin, soalnya ya begitulah, kejujurannya kurang lah, sangat kurang bahkan. Minta merek Schneider ya, karena biasanya kalau misalkan minta diganti MCB-nya, yang diganti itu bukan merek Schneider, dikasih merek yang lain gitu. Salah satunya merek kayak gini nih, merek apa, Bosch, ini merek Bosch, atau merek-merek yang lain. Itu merek-merek murah, kualitasnya nggak bagus, jelek, nggak waktunya nggak selama Schneider. Merek Schneider itu lebih awet, jauh lebih awet, dan otomatis kan yang berhubungan dengan listrik jadi lebih aman, otomatis, bukan hanya masalah lemah, udah lemah atau belum lemah, bukan masalah itu saja, tapi masalah keamanan. Makanya banyak tuh kalau orang kebakaran karena masalah listrik, yaitu salah satunya kualitas MCB-nya. Karena ada pernah tuh ya kasus ya, dia MCB-nya udah lemah, terus dia telepon PLN minta diganti. Datang tuh orang PLN, di bawah ini merek bukan Schneider, merek-merek murah,
Merek-merek murah kayak gitu kan harganya paling 5.000 perak, 10.000 perak. Tapi kalau Schneider bisa 10 kali lipat, harganya bisa 50 ribuan ke atas. 50, 40 ribu ke atas, 50 ribu, bahkan 100 ribu juga bisa, tergantung ampernya. Yang ini 6 ampere. Itu udah kewajiban mereka, kewajiban dari PLN. Kita kan konsumennya dari PLN. Jadi kalau kalian telepon orang PLN 123 kalian minta ganti MCB-nya, Bu, pakai MCB merek Schneider ya Bu, gitu. Kalau bukan merek Schneider saya nggak mau, gitu. Emang seharusnya jatahnya itu emang seharusnya merek Schneider, dari pusat PLN itu Schneider, tapi di lapangannya masih banyak yang sama dananya itu, uang dana PLN itu merek Schneider, tapi di lapangannya biasanya dibeliinnya bukan merek Schneider. Kalau pergantian nggak tahu dah kalau masang baru biasanya sih dikasih Schneider, tapi kalau pergantian kayaknya ada juga yang Schneider, ada yang nggak dikasih Schneider, tergantung daerahnya. Ya tahu sendirilah, di Indonesia kan budgetnya sekian, dikasih dari pusatnya sekian, di lapangannya dikasihnya budget yang paling rendah, sisanya ya tahu sendirilah ya. Oke, itu bukan rahasia, bukan rahasia apa ya, maksudnya ini istilahnya rahasia umum lah. Oke, itu saja, saling berbagi tentang pengetahuan dari IPS Indonesia. Salam bahagia.